Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas bagi kita semua. Salam jumpa dengan saya, Pendeta Joki Manaik Manalu. Minggu ini kita memasuki minggu ke-19 setelah Trinitatis. Oleh karena itu izinkanlah saya untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita semua melalui akun YouTube Bagasta Manalu Rumaijuk Channel. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu tanggal 10 Oktober 2021, yaitu pada minggu ke-19 setelah Trinitatis. Firman Tuhan terambil dari Ayub pasal 23 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Ayub pasal 23 ayat 10 hingga ayat 17. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semua. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa datang menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kisah Ayub memang menjadi suatu kisah yang sangat inspiratif. Inspiratif karena banyak pesan moral, banyak pesan tentang keteguhan hati Ayub yang boleh kita lihat, yang boleh menjadi contoh bagi kita untuk menjalani kehidupan kita pada saat ini. Kita melihat bagaimana penderitaan yang dialami seorang Ayub. Kisah yang cukup membuat perasaan atau penderitaan yang berat. Namun akhirnya dia boleh melewati setiap kesulitan, setiap ujian hidupnya dengan keyakinan, dengan iman yang teguh. Kesalehan itulah yang menjadi fondasi hidup seorang Ayub. Saleh menggambarkan kesetiaan, kesungguhan di dalam iman. Kesalehan tergambar dalam integritas moral Ayub, terlebih komitmennya, komitmen iman kepada Tuhan. Meski di tengah ujian hidup yang berat, anaknya mati, semua hewan ternaknya, rumahnya terbakar, bahkan penyakit bisul yang menggerogoti tubuhnya, tetap dan tidak membuat dia goyah dalam imannya. Meski secara manusiawi dia berteriak, dia bertanya kepada Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, keteguhan hati Ayub berbuahkan kebaikan. Hidup Ayub dapat digambarkan seperti sebuah proses emas yang ditempah. Karena emas yang baik akan ditemukan ketika telah melalui proses pemurnian, yaitu melalui pembakaran yang baik. Maka hidup Ayub juga demikian. Dia diproses oleh Tuhan cukup sulit, cukup berat penderitaan yang dia hadapi. Disinilah kita ingin melihat bagaimana dari penderitaan yang dihadapi Ayub boleh menjadi peneguhan bagi kita semua, bahwa hidup Ayub boleh digambarkan seperti bongkahan emas murni yang dia tampil bersinar tanpa terselubungi apapun. Demikian juga kita, Tuhan mau hidup kita selalu dimurnikan. Meski lewat penderitaan, meski lewat suatu ujian hidup yang sulit untuk kita terima secara akal pikir kita. Bapak, Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang boleh kita ambil dari pesan firman Tuhan atas kisah Ayub yang mampu melewati fase sulit dalam hidupnya,
hingga akhirnya dia kembali menemukan kasih, dia menemukan kembali berkat daripada Tuhan. Yang pertama, kita harus mampu menyadari apapun yang terjadi dalam hidup kita, kesulitan apapun, penderitaan apapun, marilah kita lihat itu menjadi suatu proses pemurnian di dalam hidup kita. Proses pemurnian seperti yang tadi saya katakan, yang dilakukan dalam proses pembakaran emas. Bahwa emas yang murni itu, dia akan mencapai tingkat kebaikannya ketika dia sudah mencair. Maka ketika emas itu sudah cair, maka kotoran-kotoran yang melekat padanya akan tinggal. Demikianlah proses ini juga harus kita lihat di dalam hidup kita. Agar kita dimurnikan, kita harus mau ditempah oleh situasi-situasi sulit, oleh keadaan-keadaan yang mungkin sulit untuk kita terima. Seperti emas yang diproses dalam pembakaran, bahwa hidup kita juga harus diproses agar menemukan pemurnian yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu terkasih, apa yang mungkin sering kita alami dalam hidup kita, penderitaan-penderitaan, situasi-situasi yang sangat sulit, memang terkadang kita sulit untuk memahaminya, mengapa ini terjadi. Dan kita melihat ke dalam diri kita, aku tidak melakukan dosa, aku tidak melakukan kesalahan kepada orang lain. Tapi mengapa pencobaan, penderitaan ini datang kepada aku? Mungkin kita sering bertanya dalam hidup kita ketika masalah, penderitaan silih berganti menghampiri kita. Mungkin ada banyak ancaman, mungkin ada banyak intimidasi atau paksaan. Belum lagi berbagai bentuk godaan duniawi yang setiap saat mampu meluluh lantahkan iman kita. Tetapi marilah, oleh karena firman ini, kita mau diproses, kita mau menganggap semuanya itu menjadi sebuah alat uji atas kesetiaan kita kepada Tuhan. Menjadi alat ukur kemurnian kita, kemurnian iman kita kepada Tuhan. Ketika masalah silih berganti datang, apa yang kita perlukan? Sikap, pola hidup menghadapi situasi, menghadapi masalah di dalam hidup kita. Mungkin pencobaan membawa kita ke dalam penderitaan. Tetapi yakinlah, dengan situasi itu, pencobaan itu, dengan penderitaan yang mungkin sedang kita hadapi, hendaklah mampu membangkitkan pengharapan kita, membangkitkan ketekunan kita, serta melatih iman kita agar menjadi lebih kuat, lebih teguh kepada Tuhan. Yang kedua, melalui proses pemurnian, itu akan mempengaruhi nilai kualitas hidup kita. Ketika kita telah mampu melewati situasi-situasi sulit, keadaan-keadaan sulit, maka kedepannya juga hidup kita akan semakin kuat, akan tangguh. Kita tidak akan menjadi manusia yang cengeng, kita tidak akan menjadi manusia yang bersungut-sungut ketika menghadapi suatu masalah, ketika menghadapi suatu penderitaan atau ujian di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui nats ini, marilah kita untuk membuka diri kita, marilah kita untuk semakin memberikan hidup kita kepada pemeliharaan Tuhan, kepada tuntunan Tuhan. Ketika saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih sedang mengalami suatu tekanan hidup, suatu ujian hidup, penderitaan, kehilangan orang-orang terkasih, kehilangan pekerjaan, terlebih oleh karena dampak COVID-19, ingatlah, Tuhan tetap bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, tanamkanlah pengharapan itu, bahwa Tuhan mampu menolong kita. Karena kasih-Nya tetap selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, walau kita mungkin melihat seolah-olah Tuhan membiarkan kita. Tapi biarkanlah proses itu membuat kita semakin teguh. Proses itu membuat kita semakin yakin. Biarkanlah setiap ujian hidup, setiap tantangan, setiap penderitaan semakin melatih kita untuk bertekun di dalam iman. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, teguhkanlah hati kita. Yakinlah bahwa Tuhan tetap setia bersama kita. Biarkanlah kita semakin dimurnikan, biarlah kita semakin dibentuk melalui proses dan cara Tuhan, bukan cara kita. Walau terkadang kita sulit untuk memahami cara Tuhan, tetapi setelah kita mampu melewati setiap
keadaan sulit, rintangan, ujian hidup kita, maka di sanalah kita nanti akan mampu memahami apa rencana Tuhan, bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus menguatkan kita semuanya.